Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, dalam video kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bauran pemasaran di poin tempat. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Nakrifil Ilmiah dari NIM 10. Dan yang kedua ada Siti Umariah, NIM 1. Dan yang ketiga ada Intania Tata Ayu, NIM 77. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Nah, teman-teman, kami akan menjelaskan tentang bauran pemasaran di poin place atau tempat. Nah, ini profil dari kelompok kami. Nah, yang pertama adalah konsep bauran pemasaran. Dilihat dari definisinya bahwa bauran pemasaran merupakan strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dengan penentuan harga atau cara perusahaan menyajikan penawaran produknya. Nah, dalam bauran pemasaran ini dikenal dengan istilah marketing mix, yang merupakan kombinasi dari variabel-variabel inti dari sistem pemasaran. Nah, variabel-variabel tersebut meliputi strategi produk, strategi harga, strategi penyaluran atau distribusi, dan strategi promosi. Nah, yang selanjutnya adalah konsep lokasi dalam bauran pemasaran. Dilihat dari namanya saja, lokasi itu sering juga kita sebut dengan tempat. Nah, tempat ini digunakan oleh seseorang produsen atau pengusaha untuk menjual produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, jarak lokasi itu akan mempengaruhi biaya produksinya juga. Nah, baik lokasi penjualan, distribusi, dan konsumen maupun sebagainya. Dalam menentukan lokasi, itu terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan menentukan lokasi. Yang pertama adalah letak lokasi dengan pasar, di mana lokasi tersebut meliputi pelayanan konsumen dan distribusi. Dan yang kedua adalah fasilitas pengangkutan. Nah, dari fasilitas pengangkutan ini meliputi sarana prasarana seperti jalan dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk proses produksi. Nah, yang ketiga adalah masyarakat, yaitu meliputi sikap dan tingkat keamanan dari produk tersebut di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kriteria daerah kinerja yang positif bagi untuk kegiatan pemasaran. Yang pertama, akses jalan yang mudah. Dengan adanya akses jalan yang mudah ini akan secara otomatis akan banyak orang yang berlalu lalang di daerah atau di sekitar kegiatan pemasaran. Nah, yang kedua yaitu mudah dilihat. Dengan adanya kegiatan ekonomi yang mudah dilihat oleh konsumen, ini akan membantu kegiatan usaha kita lebih cepat dikenal oleh masyarakat secara luas. Nah, yang ketiga mengenai lokasi yang strategis. Nah, lokasi yang strategis ini akan berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan dari kegiatan pemasaran kita. Yang selanjutnya yaitu perizinan yang mudah. Nah, mengenai perizinan ini merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dan sangat penting karena ini juga akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Yang ketiga mengenai lingkungan yang mendukung. Nah, di sini dengan adanya lingkungan yang mendukung, secara otomatis masyarakat menerima, dengan kata lain masyarakat itu menerima kegiatan pemasaran yang kita lakukan ataupun kegiatan ekonomi yang kita lakukan di daerah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengenai dekat dengan konsumen. Nah, apabila kegiatan ekonomi itu dekat dengan konsumen, itu akan memberikan dampak yang positif bagi kegiatan ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya
persyaratan terkait K3. Ya, persyaratan ini berdasarkan kesehatan dan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana persyaratan ini terdapat 18 persyaratan, yaitu mengenai mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang selanjutnya yaitu mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Selanjutnya memberikan jalur evakuasi, memberikan P3K kepada waktu saat kecelakaan kerja. Yang selanjutnya memberikan APD kepada para pekerja, memberikan penerangan yang cukup dan sesuai, mengatur suhu dan kelembapan udara yang baik, selanjutnya memberikan ventilasi yang baik, selanjutnya memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang berikutnya mengenai mengamankan dan memperlancar pengangkutan barang dan jasa, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang. Selanjutnya yaitu mengenai mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembapan udara, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, dan kebisingan. Selanjutnya yaitu mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja dan keracunan. Selanjutnya itu keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, dan cara dan proses kerja. Selanjutnya mencegah terkena aliran listrik, dan yang terakhir menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang resikonya bertambah tinggi. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai konsep dari saluran distribusi ini. Menurut C. Glenn Waters, definisi saluran dalam arti luas yaitu sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Nah, untuk konsep dari saluran distribusi sendiri itu merupakan suatu pengembangan strategi searah yang didasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-barang secara fisik maupun non-fisik guna mencapai tujuan perusahaan dan berada dalam suatu kondisi lingkungan tertentu. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai kegunaan dari saluran distribusi. Nah, di sini ada 9 kegunaan, yaitu yang pertama mengenai informasi dari pelanggan dan pesaing ini sangat diperlukan untuk merencanakan dan membantu pertukaran dari proses pemasaran itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu promosi di sini merupakan pengembangan dan penyebaran maupun pengenalan produk yang sedang kita pasarkan maupun sedang kita jual. Nah, selanjutnya yaitu negosiasi. Nah, dalam negosiasi ini kita mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat tertentu sehingga memungkinkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan barang. Nah, selanjutnya mengenai ordering atau pemesanan, yaitu pihak distributor memesan barang kepada perusahaan. Nah, di sini adanya kegiatan pemasaran atau saluran pemasaran ini akan memudahkan kita dalam proses pemesanan. Yang selanjutnya itu pembayaran atau payment. Pembayaran ini dalam pemasaran pasti terjadi pertukaran antara penjual dan pembeli. Nah, dalam pertukaran tersebut pasti ada pembayaran karena dari pihak kita sudah menjual barang yang telah kita jual, sehingga ada imbal baliknya dari konsumen memberikan uangnya kepada kita. Nah, selanjutnya itu pemindahan kepemilikan barang ini. Nah, tadi kan sudah disebutkan mengenai dalam saluran pemasaran pasti ada pertukaran antara penjual dan pembeli. Nah, setelah terjadinya pertukaran secara otomatis akan ada pemindahan kepemilikan barang. Nah, selanjutnya itu physical positioning.
transportation, yaitu mengenai mengangkut dan menyimpan barang-barang. Dalam proses pemasaran atau saluran pemasaran tersebut terjadi proses pengangkutan, penyimpanan mau dari bahan setengah jadi maupun mentah hingga bahan jadi dan siap konsumsi ini sampai pada konsumen akhir. Nah, selanjutnya yaitu financing, yaitu meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi. Dan yang selanjutnya yaitu risk taking, yaitu menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe distribusi. Distribusi sendiri merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, kita lebih sering mengenal distribusi berganda, di mana distribusi berganda ini merupakan penggunaan lebih dari satu saluran yang berbeda untuk melayani beberapa segmen pelanggan dengan tujuan untuk memperoleh akses yang optimal. Nah, yang namanya berganda secara otomatis ada dua macam saluran. Nah, yang pertama yaitu saluran komplementer. Saluran ini saluran yang menjual produk-produk yang tidak saling berhubungan dengan tujuan untuk mencapai segmen pasar yang tidak dapat dicapai oleh saluran distribusi perusahaan yang sudah ada, seperti itu. Nah, dalam saluran komplementer sendiri ini terdapat 4 alasan penting strategi. Terdapat alasan pemilihan strategi ini. Nah, yang pertama yaitu saluran distribusi yang telah ada mencapai titik jenuh sehingga produk baru harus didistribusikan melalui saluran yang berbeda. Yang kedua yaitu karena pertumbuhan saluran distribusi tradisional telah berhenti. Yang ketiga, perusahaan yang melayani suatu daerah yang ada pada suatu tempat penduduknya padat, tetapi di tempat itu penduduknya jarang, seperti itu. Yang terakhir yaitu karakteristik dari produk itu sendiri. Perusahaan tidak dapat memenuhi syarat untuk disalurkannya di suatu saluran sehingga distribusinya harus melewati saluran yang berbeda. Dan yang kedua yaitu saluran kompetitif. Nah, pada saluran kompetitif ini produk yang sama dijual melalui dua saluran yang berbeda, tetapi antara yang satu dengan yang lain terjadi persaingan. Saya akan menjelaskan tipe-tipe distribusi menurut Philip Kotler, di mana hal ini tertuang dalam bukunya yaitu tentang manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa bentuk saluran distribusi yang dilihat dari banyak tahap perantara akan menentukan ukuran panjangnya dalam saluran pemasaran. Di sini Philip Kotler membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah saluran level 0, yang artinya adalah saluran ini dilaksanakan dengan pemasaran secara langsung, di mana hal ini produsen itu menjual produknya itu langsung kepada konsumen. Contohnya adalah warung makan. Nah, di sini jadi pemilik warung makan sekaligus produsen itu menjual makanannya langsung kepada orang-orang ataupun konsumen yang datang kepada warung makan tersebut. Yang kedua adalah saluran satu level, di mana hal ini merupakan saluran pemasaran yang memiliki satu perantara saja. Di sini bisa berupa produsen, perantara, dan juga konsumen akhir. Jadi di sini hanya ada satu perantara dan produsen serta konsumennya. Contohnya adalah petani bunga. Nah, ketika petani bunga itu memanen bunganya, itu mereka menjualnya ke kios bunga. Lalu di kios bunga nanti akan didistribusikan ataupun dari pihak konsumen akan membelinya di kios bunga, bukan di petaninya secara langsung. Yang ketiga adalah saluran pemasaran menggunakan distribusi 2 level, di mana hal ini berisikan 2 perantara. Jadi di sini tokonya ada 4, yaitu produsen, 2 perantara, dan juga langsung kepada konsumen. Contohnya adalah perusahaan yang bergerak di koran. Jadi
yang awalnya perusahaan itu membuat percetakannya itu membuat koran, terus disalurkan kepada agen koran dan juga ke loper koran, baru kepada konsumen. Sehingga di sini menimbulkan dua perantara, yaitu agen koran dan juga loper koran. Dan yang keempat adalah saluran 3 level, di mana hal ini berisikan 3 perantara, yaitu ada pengepul, pedagang besar, dan juga pengecer contohnya. Jadi di sini untuk tokohnya sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah pengepul, yang ketiga adalah pedagang besar, keempat adalah pedagang pengecer, dan yang kelima adalah konsumen akhir. Dan ini biasanya dilakukan pada komoditas pertanian. Selanjutnya adalah evaluasi dan upaya pengendalian saluran distribusi. Jadi di sini merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menilai terkait dengan saluran pemasaran ataupun saluran distribusinya yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kriteria dalam mengevaluasi serta mengendalikan saluran distribusi. Salah satunya adalah biaya distribusi. Biaya distribusi ini mencakup jaraknya dari pasar kepada konsumen. Terus yang kedua adalah cakupan pasar yang memperkirakan perubahan penjualan jika penetrasi baru benar-benar dilakukan. Dan yang ketiga adalah layanan pelanggan, yang merupakan bagaimana sih layanan seorang produsen ataupun distributornya kepada pelanggannya. Dan yang keempat adalah komunikasi dengan pasar dan juga pengendalian jaringan saluran. Untuk mengendalikan dari saluran pemasarannya sendiri itu di sini ada 2. Yang pertama adalah vertical marketing system ataupun VMS, dan yang kedua adalah horizontal marketing system. Di mana yang pertama adalah vertical marketing system merupakan jaringan yang dikelola secara terpusat dan juga profesional yang sejak awal itu didesain untuk mencapai penghematan dalam operasi dan juga hasil pemasaran yang maksimal. Terus yang kedua adalah administrated PMS ataupun administrated vertical marketing system, yang merupakan suatu jaringan yang kegiatan-kegiatan pemasarannya itu terkoordinasi dalam suatu program yang disusun oleh satu ataupun beberapa perusahaan, di mana perusahaan yang bersangkutan itu tidak berstatus sebagai pemilik secara keseluruhan jaringannya. Selanjutnya adalah manajemen konflik dalam saluran distribusi, di mana yang kita ketahui bahwa di sini konflik itu merupakan suatu permasalahan ataupun perselisihan yang terjadi dalam kegiatan saluran distribusinya. Di sini konflik sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah bentuk konflik horizontal dan juga vertikal, di mana kalau horizontal itu merupakan konflik yang berada ataupun berselisih perantara yang menjual barang yang sejenis ataupun juga bisa berbeda jenis. Misalnya di toko komputer, di mana di sini terjadi perselisihan ataupun persaingan terkait dengan toko komputer A dengan toko komputer B ataupun yang berbeda produk dari toko komputer juga kepada toko elektro, seperti itu. Yang kedua adalah konflik vertikal, di mana hal ini terjadi antara anggota saluran distribusi, misalnya konflik antar produsen dan juga pedagang grosir. Namun produsen tersebut itu malah menjual kepada pengecer, seperti itu. Jadi tidak melalui pedagang grosir. Nah, disinilah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Untuk mengelola dan juga menangani konflik dalam saluran pemasarannya sendiri itu terdapat beberapa cara, di mana di sini saya akan menyajikan beberapa caranya. Yang pertama adalah bargaining. Bargaining itu merupakan salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan cara saluran dari yang bermasalah itu berinisiatif sendiri dalam proses tawar-menawar, di mana mereka itu saling mengalah, seperti itu. Dengan cara saling mengalah, maka konflik akan mudah terselesaikan. Yang kedua adalah boundary, di mana yaitu cara penanganan konflik dengan diplomasi, di mana kedua belah pihak ini mengirimkan wakil-wakilnya untuk berunding dalam memecahkan konflik yang terjadi. Selanjutnya adalah interpenetration, yaitu pemecahan masalah dengan interaksi informal. Dengan interaksi informal ini diharapkan konflik akan segera terselesaikan. Dan yang selanjutnya yaitu superorganisasional, yaitu menggunakan pihak ketiga untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang kelima adalah superordinate goal, yang artinya para anggota yang terkait dalam konflik tersebut menetapkan tujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Dan yang keenam adalah change person, yang artinya adalah pertukaran personil. Dari pertukaran personil ini diharapkan dari konflik ini mendapatkan sudut pandang yang berbeda agar konflik segera terselesaikan. Dan yang terakhir yaitu co-opetition, yaitu menetapkan dewan penasehat yang nantinya nasihatnya akan didengar dan diharapkan dapat menyelesaikan konflik tersebut. Nah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang bauran pemasaran poin 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada komentar silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.